Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Madu Indonesia. Saya ditemani dengan teman-teman saya, yaitu Mutiara Nugraha, Stella Permatasari, serta Ursula Devinan. Berikut ruangan-ruangannya. Yang pertama ada kamar mandi atau WC. Fasilitasnya ada wastafel dan kabinet, kloset duduk, bathtub, shower, tempat penyerap air, shower box, lalu area kamar tidur. Ada single bed, meja lipat, lemari, cermin, storage, stand hanger, keyboard, gitar, serta kipas angin. Lalu ada area tidur lagi dengan spring bed 2-in-1, 2 rak buku, meja belajar, dan terakhir lemari. Selanjutnya, yaitu luasnya 4 lantainya cerita sulang ini revisian kemarin udah kita tambahin, yaitu penambahan wastafel plus kabinetnya, terus WC duduk diganti kloset duduk, terus ada bathtub, shower, dan shower box-nya. Next. Untuk sirkulasi kamar mandi atau WC-nya di sini, dengan luas ruang demikian dan jarak kabinet satu dan yang lainnya itu tidak terlalu berdekatan, sehingga dapat dilalui maksimal 4 orang dengan 2 orang dewasa di dalam kamar mandi atau WC secara bersamaan. Lalu sirkulasi dengan 4 orang di dalamnya membuat pergerakan 1 orang ke lainnya tidak terganggu. Adanya jendela dan juga angin-angin ini menunjang area suasana di dalam yang tidak pengap. Yang pertama, untuk posisi berdiri secara bersilangan, memuat 2 orang atau aktivitas orang pertama bisa keluar atau masuk kamar mandi, dan orang kedua beraktivitas seperti mencuci tangan di wastafel. Yang kedua, untuk jarak 1 orang ke orang lainnya, yaitu lebar bahu sampai jarak digendaki antara orang 30 cm kali jumlah maksimal pengguna kamar mandi 4 orang, sehingga jaraknya itu 8,76 cm dengan lebar bahu menggunakan P95, yaitu 47,19 cm. Oke, presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Mutiara. Baik, untuk analisa ruang kamar mandi atau WC, shower box membuat kamar mandi tidak berantakan karena cipratan air shower sehingga area kering terjaga dan bersih. Untuk jendela membuat sirkulasi udara masuk sempurna dan tidak pengap. Ditambah wewangian pengharum ruangan, jeruk membuat kamar mandi terasa segar dan nyaman. Adanya kabinet membuat penyimpanan handuk, pakaian, dan lain-lainnya terorganisir atau rapi. Penerangan dengan downlight yang cukup dan tidak terlalu terang sehingga pengguna terasa nyaman. Untuk penataan furnitur yang menyesuaikan aktivitas pengguna di dalamnya. Dinding material beadboard sebagai penutup agar bagian kamar mandi tidak lembab. Cat semi glossy memperkuat daya tahannya dan terkesan klasik. Pergerakan pengguna saat mandi maksimal. Suara azan masjid yang terdengar sampai kamar mandi. Lantai keramik warna coklat pada area kering terkesan dingin, mudah tergores, tahan air, mudah dibersihkan, terkena noda dan licin. Next.
Untuk pencahayaan, pemakaian cahaya buatan menggunakan satu lampu downlight LED dan ditambah pencahayaan alami yaitu angin-angin dan satu jendela sehingga pencahayaan di dalam kamar mandi tidak terlalu terang ataupun redup. Cahaya yang masuk di siang hari juga maksimal sehingga saat mandi tidak usah menyalakan lampu downlight. Untuk perbaikan desain, penempatan bathtub yang sebelumnya berada di sebelah kiri box shower dipindahkan di posisi dengan box shower. Perpindahan ini bertujuan agar sirkulasi pencahayaan alami dari jendela bisa masuk secara maksimal tanpa berhalangan oleh shower sebelumnya. Pantulan kaca dari box shower tersebut membuat silau di siang hari sehingga cahaya yang sebelumnya masuk dari angin-angin juga membuat ruangan terlalu terang. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh Encun. Nah, berikut adalah visual dari perbaikan desain yang sudah dijelaskan tadi oleh Mutia. Shower box-nya dipindahkan. Ya. Next. Untuk kenyamanan termalnya, yang berada di kamar mandi cukup sejuk dan pencahayaan saat di siang hari tidak terlalu terang, karena posisi shower box yang dipindahkan pada posisi kiri. Kamar mandi ini menghadap barat dan pemasangan angin-angin berada di atas wastafel. Keadaan yang membuat penghawaan di kamar mandi sejuk saat siang atau malam hari karena terdapat area untuk berjemur baju yang terekspos tanpa atap di sebelahnya, sehingga udara yang masuk dari daerah sana membuat hawa segar saat mandi. Kelembapan di area kamar mandi cukup tinggi, khususnya di bagian dinding luar yang sering berlumut saat terkena air hujan karena tereksposnya area jemuran. Untuk bagian dalam kelembapan tidak terlalu tinggi, sehingga tidak ada lumut yang menempel pada area dalam kamar mandi atau WC. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Hisyam. Berikut hasil pengukuran kamar mandi dan WC. Keterangannya yaitu yang pertama ada pintu, luas pintu panjangnya 190,4 cm, lebarnya 75 cm dan leveling lantai kamar mandi negatif 0,05. Penjelasannya, ke dalam bahu pintu 10,3 cm, tinggi manusia yang digunakan yaitu 170 cm, atas kepala ke pinggang 75 cm, pinggang ke lantai itu 95 cm, atas kepala ke atas pintu 20,4 cm. Hasil pengukuran menggunakan persentil 95, standar 187,63. Alasan pemakaian persentil 95 memudahkan orang yang memiliki unsur tinggi, tidak kesulitan saat memasuki pintu kamar mandi atau WC, dan untuk berjaga-jaga agar orang berukuran tinggi kepalanya tidak terpental ke atas pintu saat masuk. Karena tinggi pintu sama dengan kenyamanan pengguna juga. Berikutnya ada wastafel dan kabinet. Keterangannya, kabinet panjangnya 60 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 85 cm. Lalu ada wastafel dan keran, panjangnya 48 cm dan tinggi 40 cm. Tinggi kerannya 42 cm. Cermin, panjang 50 cm, tinggi 50 cm. Gangguan handuk kecil, panjang 12 cm, lebar 3 cm. Lalu jarak pintu ke kabinet yaitu 40 cm. Dan jarak kabinet ke cermin yaitu 11 cm. Selanjutnya, human dimension wastafel keterangannya. Tinggi kaca ke lantai 180 cm, tinggi manusia berdiri 155,6 cm, tinggi manusia jongkok 98 cm, jarak dinding ke manusia 65 cm, tinggi bahu ke pinggang berdiri 47 cm, jangkauan mata ke kaca 70 cm, jangkauan mata ke kabinet 55 cm, jarak badan ke kabinet 20 cm, rentangan tangan ke kabinet 30 cm, jarak bahu ke kabinet 43 cm, jarak dinding ke posisi berdiri 65 cm, jarak bahu ke keran saat berdiri 60,8 cm, lalu panjang lutut luar pantat dan gerak depan belakang 22,07 cm. Hasil pengukuran menggunakan
persentil 5, standar 117,54. Alasan pemakaian persentil 5 memudahkan kenyamanan pengguna wastafel bagi yang tingginya pendek dalam menjangkau. Karena saat berdiri, telapak kaki bisa menapak lantai dan pengguna tidak usah jinjit untuk menjangkaunya. Jika terlalu lama jinjit, maka kaki akan begal. Sedangkan tinggi badan yang lebih tersebut bisa menyesuaikan penggunaannya. Selanjutnya, bisa dilanjutin teman-teman. Untuk kloset duduknya sendiri, tinggi kloset 75,2, panjang kloset 70,2, lebar klosetnya itu 36 cm, tempat tinggi tisu 76,2, jarak tisu ke kloset 30,5, jarak kloset ke depan 99,8. Untuk hasil pengukuran menggunakan persentil 5, standar 117,54. Alasan pemakaian persentil 5 memudahkan kenyamanan pengguna kloset duduk. Pemakaian persentil 5 juga memudahkan tinggi badan yang pendek bisa duduk enak dengan telapak kaki yang menyentuh lantai. Next. Untuk bathtub sendiri, keterangannya yaitu panjang bathtub 170 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 60 cm. Jarak bahu ke bathtub 14,42, jarak bathtub ke kloset 20 cm, kedalaman bathtub 47 cm, panjang lutut saat terlentang 50,7, lebar pinggul 40,75, panjang rentang tangan ke depan 70, jarak atas kepala ke lantai 25, dan tinggi dalam posisi duduk 83,28. Untuk hasil pengukuran menggunakan persentil 95 dengan standar 187,63. Alasan pemakaian persentil 95 yaitu memudahkan kenyamanan pengguna bathtub dan mengantisipasi pemakaian bathtub dengan pemakaian pengguna yang memiliki tinggi badan di atas 152,58. Sehingga saat mandi di bathtub posisi kaki yang selonjoran tidak ketekuk. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Mutiara. Untuk hasil pengukuran kamar mandi selanjutnya yaitu shower dengan keterangan tinggi shower 200 cm, tinggi keran shower 98 cm, tinggi box shower 300 cm, untuk panjang box shower sendiri 90 cm, jarak shower ke batas tiang atas yaitu 60 cm. Hasil pengukuran menggunakan persentil 95 dengan standar 187,63. Alasan pemakaian persentil 95 karena memudahkan kenyamanan pengguna shower box dan mengantisipasi pemakaian shower box dengan pemakaian pengguna yang memiliki tinggi badan di atas 152,58. Sehingga mandi di shower box tinggi, shower dengan rata-rata orang tinggi tidak tertabrak. Next. Analisa ruang ketidaknyamanan termal. Untuk ruang tidur 1, kenyamanan termal. Pada kamar tidur pertama ini, kenyamanan gerak yang didapat tidak dibatasi karena barang-barangnya sedikit dan ukurannya tidak banyak. Memakan tempat membuat tubuh bisa bergerak dengan leluasa, ditambah dengan barang yang diletakkan di tempat rendah. Akan membuat kenyamanan indera penglihatan bisa memandang luas. Kamar dengan ukuran 4,2 meter kali 3 dari segi penglihatan juga terlihat cat dengan warna tone yang gelap yaitu merah marun, hitam, putih, dan abu-abu. Dari pengertian psikologi itu sendiri, warna yang didapat yaitu warna merah berarti keberanian, hitam berarti kekuatan, abu-abu berarti kemandirian, dan putih berarti kedamaian. Untuk kenyamanan dari warna sudah cukup dengan apa yang dibutuhkan dan disukai user. Hanya mungkin kurang permainan warna supaya bisa terlihat harmonis dan menyatu dalam ruangan. Next. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Ursula. Berikutnya, ada beberapa furniture dan peletakannya yang kurang ergonomis. Misalkan lemari yang sangat tinggi, pada bagian atasnya jelas susah dijangkau oleh user. Lalu alat musik yang berada di bawah yaitu keyboard, tidak diletakkan di meja.
jadi posisi tubuh tidak nyaman saat bermain. Peletakan antara cermin dan lemari seharusnya bisa berdekatan supaya memudahkan saat berpakaian dan berdandan. Meja lipat tidak seharusnya di depan lemari, karena akan menghalangi akses untuk menjangkau lemari. Kemudian, kenyamanan indera pendengaran pada saat pagi hari sampai sore hari terdengar suara mesin dari percetakan di sebelah rumah. Ketika malam hari, suara yang terdengar hanya sesekali ketika kendaraan lewat di depan rumah. Kebutuhan yang diperlukan user adalah take video cover musik, jadi ruang kamar akan kurang cocok ketika harus take video. Kenyamanan temperatur di dalam ruangan sedikit panas dan sirkulasi udara yang didapat kurang baik karena jendela yang tidak pernah dibuka. Next. Berikut adalah visual dari kamar tidur 1. Next. Ini ada perbaikan desainnya. Yang pertama ada peletakan furniture, area dandan dan area dress up itu saling berdekatan. Lalu area musik berada di sudut kiri. Kemudian di bagian dinding sebagian memakai wall foam yang empuk sehingga bisa membantu mengedapkan suara. Yang terakhir, jendela diperbesar supaya cahaya dan udara bisa lancar masuk ke kamar. Next. Selanjutnya ada ruang tidur 2. Pada kamar tidur 3,5 kali 4 meter ini dihuni 2 orang. Memilih kenyamanan gerak yang dibatasi karena terdapat beberapa furnitur. Dari segi penglihatan juga terlihat cat dengan warna biru. Warna biru umumnya menggambarkan ketenangan, kestabilan, produktif. Dari pengertian psikologi, warna biru memiliki perasaan yang tenang, aman, dan damai. Biru juga sering dipandang sebagai tanda stabilitas. Ruangan ini memiliki pencahayaan buatan yang baik dengan lampu Philips LED 15 watt dan pencahayaan alami dari sinar matahari saat siang hari. Ada beberapa furnitur dan peletakannya yang kurang ergonomis, sehingga membuat ruangan terasa sempit. Rak buku dan meja belajar seharusnya ditaruh di luar kamar agar saat sling bed 2-in-1 bagian bawah ditarik tidak terasa sempit karena terhalang meja belajar dan rak buku. Kemudian kenyamanan indera pendengaran. Pada saat pagi sampai sore hari terdengar suara mesin sanyo yang tiap pagi dinyalakan untuk mengisi toren atau tendon. Ketika malam hari, suara yang terdengar hanya sesekali ketika kendaraan lewat di depan rumah. Kenyamanan temperatur dalam ruang sedikit panas dan sirkulasi udara yang didapat kurang baik karena jendela yang tidak pernah dibuka. Berikut visualisasi sebelum desainnya diperbaiki. Dan itu desain setelah diperbaiki. Yang diperbaiki adalah melebarkan jendela dan menambahkan fabric acoustics pada dinding, juga mengganti kasur 2-in-1 dengan spring bed double. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.